Nilai simpanan nasabah hingga 2 miliar rupiah yang dijamin oleh LPS dinilai sejumlah pihak kini terlalu besar. Apa tanggapan LPS? Telah hadir di studio Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Salusra Satria. Selamat malam Pak Salusra. Selamat malam David, selamat malam Kania. Ya Pak Salusra, sebelum kita bahas soal angka di 2 miliar nih, hingga Juli 2014 LPS mencatat simpanan yang dijamin kurang lebih ada sekitar 2.163,42 triliun rupiah, dan ini mewakili sekitar hampir setengahnya dari total simpanan nasabah. Tapi bagaimana update data sampai saat ini? Iya, betul. Jadi nilai simpanan yang dijamin dengan penjaminan sampai 2 miliar rupiah itu mencakup lebih dari 99,9% nasabah, 99,89% nasabah, dan menjamin dan mencakup lebih dari 73% nilai simpanan yang dijamin. Oh, sudah sampai 73% nilai simpanan ya? 73 di luar, jadi 28% nilai simpanan yang dijamin. Baik, nah kalau kita bicara soal angkanya sendiri yang 2 miliar ini ada yang bilang ini sudah terlalu besar, terus kemudian kenapa kok nggak diturunkan. Nah, kita juga pengen tahu kalau dari LPS sendiri, apakah memang harus diturunkan saat ini dengan kondisi saat ini? Ya, barangkali perlu saya sampaikan dulu bahwa yang mengatur nilai simpanan yang dijamin maksimum itu adalah melalui peraturan pemerintah. Jadi ketentuan ini diatur oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah dan LPS melaksanakan. Kalau kita lihat wacana atau sistem atau mekanisme yang biasanya berlaku di berbagai negara, memang dalam menetapkan nilai simpanan yang terbaik yang dapat diberikan itu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, melihat distribusi simpanan. Jadi nilai simpanan itu sedapatnya mengcover lebih dari 90% nasabah, dan di Indonesia seperti kita lihat angkanya tadi sudah lebih dari 99,89%. Yang kedua, ada semacam rule of thumb di berbagai negara yang bisa dipertimbangkan dalam menetapkan nilai simpanan yang dijamin. Waktu sebelum periode 2008 biasanya antara 2-3 kali untuk negara maju, 3-5 kali untuk negara berkembang. Nah, untuk Indonesia untuk setelah krisis itu bisa sampai 8-10 kali. Kalau kita lihat angka yang ditetapkan di 2008 itu mempertimbangkan income per kapita Indonesia saat ini itu sudah lebih dari 50 kali, mungkin 55 kali. Tetapi apakah ini dianggap angka yang sekarang tidak tepat? Belum tentu juga. Itu tergantung dengan hal-hal lain, yaitu bagaimana angka tersebut memang bisa mendukung stabilitas sistem keuangan atau perbankan. Yang kedua, dipertimbangkan juga bagaimana moral hazard yang terjadi di industri pada angka yang misalnya ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi dari waktu ke waktu dilihat mana angka yang sesuai, tetapi kalau menurut saya ya kalau yang ditetapkan sekarang memang pada angka ini berarti angka yang cukup baik. Ditetapkan oleh pemerintah, saya memperjelas. Iya, tahun 2008, tahun 2008 dan itu masih diberlakukan sekarang. Jadi itu kalau secara policy itu memang kita lihat cukup baik karena mempertimbangkan banyak hal. Jadi dari LPS sendiri menilai bahwa angka 2 miliar itu cukup ideal untuk saat ini? Untuk kita lihat yang ditetapkan pemerintah cukup baik. Tetapi kalau kita bandingkan dengan standar berapa kali income per kapita memang relatif tinggi Pak ya. Jadi David ya Kania. Jadi kalau kita lihat katakanlah 10 kali barangkali sekitar 350 juta lah yang seharusnya di cover oleh LPS. Tetapi juga apakah kita serta-merta harus bisa langsung ke angka itu belum tentu. Karena kalau kita mau menurunkan itu, kita pertimbangkan itu untuk tidak dirubah-rubah lagi, dinaikkan lagi dalam waktu yang terlalu cepat. Karena nanti akan membingungkan dalam sosialisasinya ke nasabah dan sebagainya. Mekanismenya seperti apa kalau kemudian ingin merubah nilai penjaminan? Ya itu dari pemerintah ya Pak ya, dari Kania ya, tetapi dari LPS atau dari unsur-unsur masyarakat lain bisa saja memberi pertimbangan apakah angka tersebut masih merupakan angka yang tepat atau tidak. Dan sejauh ini kan kalau kita lihat bahwa dari sejak 2008 lalu memang banyak negara-negara lain pun juga ikut menaikkan untuk nilai simpanan yang dijamin. Nah, tapi mereka sudah banyak juga dari mereka yang sudah menurunkan, tapi kita sampai saat ini belum. Ya, betul. Nah, sebenarnya apa alasan yang paling mendasar selain yang tadi disampaikan tadi yang betul-betul
parameter ekonomi bahwa ini memang nggak bisa nih, masih harus tetap di 2 miliar? Ya, untuk negara-negara yang waktu itu sudah sekarang menurunkan, memang pada waktu ditetapkan sudah diatur bahwa akan kembali pada nilai yang diturunkan kapan. Kalau kita lihat dari negara-negara tersebut, umumnya mungkin semua bahkan nggak ada yang kembali ke angka yang sebelum dinaikkan. Jadi misalnya di Filipina tadinya 250.000 peso, naik jadi 500 peso sesudah itu. Di Malaysia dan sebagainya juga naik lebih tinggi. Nah, jadi memang pada waktu ditetapkan sudah diatur kira-kira kapan akan diturunkan. Banyak juga negara yang tidak mengatur tetapi sudah menurunkan. Banyak juga yang seperti Indonesia sudah menaikkan tetapi belum menurunkan. Saya pikir itu banyak pertimbangan yang memang yang terutama barangkali kan ya dipikir waktu yang tepat, yang kalau kita sudah turunkan ke arah yang dalam rule of thumb yang saya sampaikan tadi, tidak lalu kemudian dipertimbangkan lagi untuk dinaikkan misalnya. Saya pikir itu ada waktu yang tepat. Kalau bicara sekarang mengenai suku bunga penjaminan, ini mungkin masih dalam kendali LPS gitu untuk mengatur ya. Betul. Dengan kondisi saat ini, ada rencana untuk mengubah suku bunga? Iya, suku bunga LPS itu sebagaimana kita ketahui dapat berubah 3 bulan sekali atau kalau ada kondisi tertentu tiap bulan. Kalau tadi kan ya mengatakan bahwa suku bunga di pasar itu sudah turun, ke depan itu mungkin wewenangnya bukan di saya di lembaga, tetapi lembaga, ada penyesuaian atau tidak? Ya, begitu? lembaga salah satu hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan suku bunga penjaminan itu memang bagaimana suku bunga yang ada di pasar. Jadi kalau memang di pasar suku bunga itu turun, bisa saja itu diturunkan, tetapi nanti itu akan ditetapkan pada waktu keputusan itu dibuat. Ada pertimbangan lain begitu yang nanti akan diambil begitu, melihat bahwa sekarang ini kan sudah mulai turun suku bunga perbankan, apa faktor-faktor lain yang juga akan menjadi pertimbangan? Ya, jadi kita melihat juga beberapa variabel, misalnya ya ada mempertimbangkan inflasi, bagaimana ekspektasi ke depan dan sebagainya. Baik. Baik, Pak, kalau kita bergeser sedikit sekarang ke wacana bahwa polis asuransi juga perlu ada dijamin oleh LPS. Ini bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, dalam undang-undang perasuransian yang baru selesai dibahas ini memang diatur bahwa dalam 3 tahun ke depan pemegang polis asuransi itu akan dijamin. Jadi perusahaan asuransi wajib menjadi peserta penjaminan pemegang polis. Nah, di undang-undang itu diatur bahwa pengaturan mengenai penjaminan pemegang polis ini akan diatur oleh suatu undang-undang, dan di situ tidak dikunci atau sudah ditetapkan bahwa itu akan diselenggarakan oleh LPS atau lembaga baru, itu belum. Jadi nanti kita lihat setelah undang-undang itu dibuat dalam. Tapi dari LPS sendiri menyanggupi? LPS tentu saja sebagai lembaga yang menjalankan berbagai mandat dari negara, dari pemerintah ya, kalau ditugaskan tentu saja siap. Tetapi kita juga perlu memberikan masukan, memberikan wacana-wacana bagaimana suatu penjaminan pemegang polis itu diberlakukan umumnya ya, best practices-nya di negara lain. Biasanya best practice-nya seperti apa? Mekanisme misalnya dalam membentuk pola penjaminan yang sehat, analisis yang baik, itu perlu dilakukan pemisahan dalam pembentukan cadangannya. Kalau yang sekarang untuk perbankan ada yang namanya cadangan klaim penjaminan maupun cadangan penjaminannya yang terpisah antara penjaminan untuk pemegang polis dan penjaminan untuk perbankan. Bahkan kalau di Malaysia misalnya dipisah lagi, misalnya penjaminan untuk asuransi syariah, asuransi konvensional misalnya, perbankan syariah, perbankan konvensional, itu bisa saja. Tapi masih satu badan gitu kan? Masih satu badan, tapi di neracanya pembentukan cadangannya dipisah. Nah, untuk pembayaran klaimnya itu diambil dari pencadangan masing-masing penjaminan.
umumnya tidak bisa disatukan. Pak, kita bergeser sedikit lagi nih Ya, silakan. ke RUU JPSK. Iya. Iya, kelihatannya ini perbincangannya juga masih agak alot. Tapi menurut Anda bagaimana tentang RUU JPSK ini? Apa mendesakkah untuk segera tetapkan menjadi undang-undang begitu? Iya, kami Jangan-jangan belum berani diturunkan 2 miliar ini karena itu ya. Masih kami menunggu memandang, peruntasan itu. oh bukan. Seperti yang 3 hal tadi sudah kita bicarakan mengenai yang 2 miliar. Undang-undang JPSK memang sangat penting ya. Jadi di samping udah ada yang lebih maju diatur di Undang-Undang OJK mengenai FK-SXK, memang Undang-Undang JPSK itu sangat penting untuk memastikan bahwa dalam kita mengantisipasi, dalam kita melakukan pencegahan penanganan krisis, memang kita sudah punya sistem atau protokol yang baik. Tapi alotnya di mana Pak ya, sehingga belum juga disahkan gitu? Oh ya, barangkali mungkin saya jawab dulu mengenai urgensi dari Undang-Undang JPSK. Kenapa itu urgent ya bagi LPS? Jadi dengan adanya undang-undang itu, kita sudah punya dasar hukum yang kita sebut dengan mekanisme atau protokol untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis. Jadi siapa melakukan apa itu akan bisa lebih jelas diatur dalam suatu undang-undang JPSK. Di samping itu, dalam kondisi normal atau dalam kondisi yang bukan krisis pun, itu juga kerjasama untuk masing-masing lembaga, pertukaran informasi dan sebagainya, itu lebih bisa diatur jika sudah ada undang-undang JPSK. Jadi kalau mengenai pertanyaan ini kenapa alotnya di mana ya? Iya, barangkali mungkin ini harus dibahas bersama-sama lah dalam forum yang lebih luas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Terima kasih, Pak. terima kasih kan ya.